بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى متقدمون في هذا المسجد، ونوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال صلاح الأحوال ظاهر باطنا والعافية والعافية صلاح العاقبة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني مشربا صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله اللباس، أي ما يجوز لبسه وما لا يجوز. الأصل فيه قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. حكم اللباس: يجوز اللباس من أي شيء غير الذهب والفضة والحرير، فيحرم لبسهن للرجال لغير حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ قطعة من ذهب في يمينه وقطعة من حرير في شماله: هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، ويجوز للصبي والمجنون، إلى آخر ما قال المؤلف. Bab tentang pakaian. Ini bab Al-Imam Syafi'i menyampaikannya selalu di setiap di kitab-kitabnya, di kitab Al-Um juga, kitab induk daripada madhab Imam Syafi'i. Itu dibahasnya setelah sholat khauf, karena di situ ada tentang harir, ya, tentang al-harir, tentang sutra. Begitu juga kaitan dengan perang, yaitu zahab wal fiddah, emas dan perak. Kenapa al-harir atau sutra itu pembahasannya setelah siddatul khauf, salat takut dan lain sebagainya? Karena sutra itu biasa dipakai perang bagi orang-orang tertentu. Karena lembutnya sutra itu, kalau sutranya luar biasa, lembutnya itu kalau kena tajamnya pedang itu licin, nyelurut, ya. Jadi enggak dia belok itu pedang. Wahakata. Dan di para fuqaha yang lainnya, termasuk di dalam kitab I'anatul Talibin, ya, atau Fathul Mu'in, itu pembahasan tentang pakaian itu di sholat Jumat. Di sholat Jumat. Ala kulli hal al-libas, karena ini yang kita pakai sehari-hari, ya. Al-libas ay bab tentang apa yang diperbolehkan untuk dipakai dan yang tidak diperbolehkan untuk dipakai. Enggak semuanya boleh dipakai, ya. Tapi kebanyakan masih bisa dipakai. Inti daripada hukum libas adalah firman Allah yang berbunyi: ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan,
Allah mengatakan telah kami turunkan atas kalian libasan, pakaian. Yuwari sawatikum, untuk menutupi aib-aib atau kemaluan-kemaluan kalian. Sawatikum yaitu terambil dari kalimat su, yaitu yang buruk. Sehingga yang buruk harus ditutup. Nah, kemaluan berarti sawah, hal yang buruk yang harus ditutup. Hukmul libas, ini termasuk bab yang penting ini. Karena sadar nggak sadar ternyata kita ini kadang-kadang ada yang pakaian yang nggak harus kita pakai, kita pakai. Hukmul libas, hukum daripada pakaian. Yajuzul libas, diperbolehkan pakaian min ay syai'in, dalam segala sesuatu. Ghairat dhahab wal fidda wal harir. Ada 3 hal yang dia itu kalau bahannya nggak boleh dipakai, segi bahan. Apa itu? Dhahab, emas. Pakaian pakai emas, walaupun itu cuman kancingnya, itu nggak boleh. Wal fiddah, perak, pakaian terbuat dari perak, itu juga nggak boleh. Nanti insya Allah ada pembahasan tentang cincin ya, tentang cincin. Wal harir, dan sutra. Sampai ada pertanyaan masalah tentang sarung sutra. Nah ini wal harir, dan sutra. Jadi katakan bahwasannya penyebab diharamkannya itu adalah kasrul qulubil fuqara wal israf. Adalah 2 penyebabnya kenapa kok sampai diharamkan emas, perak, sutra. Yang pertama adalah kasrul qulubil fuqara, menghancurkan hati orang-orang fakir. Pertama. Yang kedua adalah al-israf, karena berlebihan. Jadi setiap pakaian, walaupun pakaian itu pakaian compang camping, tidak terbuat dari emas, perak ataupun sutra, tapi kalau dipakainya karena mewah-mewahan, walaupun itu pakaian nggak mewah, atau pakaian tersebut itu dipakainya supaya untuk sombong, padahal pakaian compang-camping ini, maka hukumnya haram. Tapi haramnya, hurmahnya itu li'arid, karena satu hal, sebagaimana haramnya orang yang nggak alim pakai pakaian orang alim. Dia bukan orang alim, bahkan bukan thalibul ilm. Bukan thalibul ilm, tapi dia pakai pakaian orang alim, maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Pakaian orang alim itu beda ya. Karena kalau dikatakan pakai imamah berarti orang alim, enggak. Imamah itu sunnah. Jubah, pakai jubah itu pakaiannya orang alim, enggak. Jubah itu sunnah. Makanya itu kalau antum lihat sejarah-sejarah yang di daerah kita ini, salah satunya anak-anak kecil itu sudah dipakai jubah. Ada itu foto-fotonya santri al-khairiyah, ya, baris semuanya, anak kecil-kecil. Itu ada yang pakai jas, ada yang pakai alfiyah. Ya. Itu kalau di Tarim, alfiyah itu termasuk pakaiannya santri. Zaman dulu. Sekarang ini kalau wisudanya baru pakai alfiyah. Itu pakaian sunnah. Tapi nanti ada pakaian alim. Pakaian alim seperti apa? Kalau kita lihat alumni Al-Azhar Mesir, itu pakai top kopiahnya, kopiah merah torbus dengan pakai imamahnya, lalu kemudian jubahnya, jubah setelan, itu jubah nggak dipakai sembarangan. Ya. Nah, itu pakaiannya orang alim. Andaikan ada orang awam, kalau bahasanya fikihnya itu suqi. Itu orang-orang pasar artinya, ya. Itu tiba-tiba pakai pakaian tersebut, hukumnya haram, karena termasuk penipuan, katanya. Ya.
Akhirnya nanti ngawur-ngawur, setiap tempat suruh ngajar, nanti buyar syariat. Ya. Nah itu. Lalu kemudian itu jenis-jenis pakaian dan lain-lainnya ya. Nah, lalu dikatakan liqauli Nabi SAW diharamkan pakai emas, perak dan harir atau sutra itu liqaulihi karena sabda baginda Nabi Muhammad SAW ya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan atau memegang tangan kanannya megang emas perak ya, atau emas, tangan kirinya megang sutra. Kelihatannya setelah ghanimah ini dapat perampasan perang ini. Lalu Rasulullah SAW itu beliau mengatakan sesungguhnya ya, ini haram untuk laki-laki umatku. Haram untuk laki-laki umatku dan halal untuk perempuannya. Ada pertanyaan, kalau perempuan pakai mukena dari sutra hukumnya bagaimana? Boleh. Tapi kalau laki pakai sarung yang sutra murni haram. Oh, dapat sarung ajib, sarung ini buka sutra 100% haram. Tapi nggak tahu saya kalau orang-orang yang produksi sarung itu yang sarung sutra itu nggak tahu apakah itu sutra benar apa enggak, wallahu a'lam. Ya. Saya taunya make, nggak tahu anunya gitu aja. Ya. Nah ini sutra yang seperti ini kalau ada campurannya nggak boleh lebih banyak sutranya. 50-50 masih boleh, tapi lebih banyak nggak boleh. Nah, wahakadha. Wa yajuz lis-sabi wal majnun. Dan ini boleh sutra tersebut dipakai untuk anak kecil, sobi dan orang gila, majnun. Mungkin ada hajat, mungkin anak kecil bayi itu kalau pakai pakaian biasa atau wol, katun, gatal-gatal, maka dibungkus pakai sutra, boleh. Atau mungkin orang majnun, ya. Orang gilanya ini dipakaikan ini sutra untuk lihajat, karena ada hajat tertentu, boleh. Kalau mutlak, boleh. Mutlak artinya nggak ada hajat ataupun apa, pakai sutra nggak apa-apa. Ya, bisabi. Halatu jawazul lubsud dhahab. Pembahasan pertama adalah pakai emas. Diperbolehkan memakai emas itu di dalam 3 keadaan. Yang pertama, laki ya. Kalau perempuan bebas. Yang laki, asin, gigi. Pakai gigi emas. Ya. Karena memang emas itu logam murni. Jadi kalau pakai itu nggak karatan. Kalau dipakai imonel, pakai apa stainless, pakai gini karatan nggak enak kabeh. Ya. Maka asin, gigi, idza kuli'at ihda asnanihi, seperti kalau dicabut ya, salah satu daripada giginya, au fasadat atau rusak bihaitsu la yantafi'u biha, yang sekiranya giginya ini nggak ada manfaatnya akhirnya. Fayajuz an yad'a makanuha sinnan min dhahab, maka boleh make itu ya, dengan gigi dari emas. Tapi sekarang kan sudah ada penggantinya. Kalau zaman dulu kan nggak bisa nyetak gigi. Kalau sekarang kan banyak tukang gigi. Di mana-mana ada tukang gigi. Maka kalau bisa jangan pakai emas. Yang repot kalau mati. Ini orang pakai gigi emas. Biasanya juga taruh depan 2 sini, gigi serinya atau apa itu. Taruh atau dalam keramnya. Ini kalau mati hagil waris ini. Punyanya warasa ini. Apalagi emas pas larang-larangnya. Miskin. Akhirnya bagaimana? Ya kalau bisa ya jangan. Kalau bisa ya jangan pakai gigi-gigi yang seperti biasanya umumnya. Yang kedua, al-unmulah. Apa itu unmulah? Ruas jari. Ruas jari. Ay unmulatu wahidatun fi kulli isbu'in. Isbu'. Ya. Illa unmulatul ibham. Ini boleh diganti dengan emas. Kalau ini ruas jari ini ada patah atau apa, ya, itu boleh diganti dengan emas. Yang nggak boleh cuma 1 jari, apa? Ibu jari. Ibu jari nggak boleh.
Makanya dikatakan di sini illa unmulatil ibham, kecuali ruas jari ibu jari. Nah, mungkin karena nggak terlalu banyak manfaatnya, lebih banyak ini 4 jari ini. Lalu kedua al-anf, hidung. Ai idza quti'at anfu, kalau hidungnya terputus. Karena itu kalau zaman sekarang itu apa namanya? Dipen mungkin ya. Jadi pennya itu dari emas. Idza quti'at anfu, jika terpotong itu hidungnya, fayajuz an yattakhidha makanaha, maka boleh untuk diambil tempatnya tersebut anfan, yaitu batang hidung min dhahab, dari emas. Batang hidung dari emas. Itu manfaat daripada emas. Selain itu nggak boleh dipakai. Laki nggak boleh pakai emas. Nah sekarang pembahasannya adalah kalau cincin emas udah nggak boleh. Cuman ada yang ngotot pengen pakai cincin suasa. Ada sampai yang mengatakan boleh. Nah, cincin suasa itu kan campuran antara emas, perak, tembaga, kan gitu ya. Nah itu dilebur kemudian jadikan satu, namanya cincin suasa. Hukumnya bagaimana? Para fuqaha mengatakan cincin suasa hukumnya haram. Cincin suasa hukumnya haram. Kenapa? Karena ada emasnya. Ada campuran emasnya. Dan tidak ada hajat untuk itu. Masalah pakaian itu adalah pertama hajat darurat, cuman litazayyun, untuk cuman berhias-hias saja. Kalau masalah berhias saja, maka nggak terlalu diperlukan. Hal yang haram kemudian dimasukkan ke untuk tajammul, untuk indah-indahan atau hiasan, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk hajat mungkin boleh. Sedangkan cincin yang nggak ada untuk hajat. Cincin itu litazayyun atau tajammul, untuk bagus-bagusan. Dan bab ini mengatur untuk supaya kita bagus. Dan hukumnya untuk orang memakai pakaian bagus itu sunnah. Hukumnya sunnah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW banyak sabdanya, termasuk salah satunya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu titip atau minta jahitkan pakaian di salah seorang Yahudi. Pakaian. Tapi kemudian pakaiannya itu dilambatkan, nggak jadi-jadi gitu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan ajilu, cepet no, katanya. Kata Rasul, cepatkan itu pakaian saya. Li'anni uhibbu an atajammala amama ashabi. Kata Rasulullah SAW, karena saya kepingin berindah-indah, tajammul. Uhibbu an atajammal, untuk berpakaian indah amama ashabi, di depan para sahabatku, kata Rasulullah SAW. Dan ini sangat dianjurkan untuk orang muslim. Walaupun itu nanti ada dimasuk tentang tasawuf itu beda lagi. Tapi sekarang masalah fikih tajammul itu harus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika mau sholat masjid dan lain sebagainya, ke masjid ya, harus pakai pakaian yang indah, bagus. Sampai ada di antara mereka itu Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur itu, beliau itu nggak pakaian kecuali yang bagus-bagus. Orangnya rapi gitu. Itu seperti itu. Dan juga dalam imam tariqah, imam-imam tarekat itu salah satunya adalah Imam Abil Hasan Asyadili. Imam Abil Hasan Asyadili nggak pakai baju kecuali yang paling bagus. Nggak mau minum kecuali air es, air dingin. Itu Imam Abil Hasan Asyadili. Dan banyak, ada salah satunya doanya itu ya. Doanya luar biasa itu. Doanya Imam Hasan Al-Syadili, Allahumma wasi'li rizqi fi dunyaya. Ini doanya wali min awliyaillah, kutub yang luar biasa. Ya Allah, luaskan untuk saya rezekiku di dunia ini.
Wala tushghilni bihi an ukhraya. Dan jangan kau sibukkan ya, dunia tersebut atau rezeki tersebut an ukhraya, dari urusan akhiratku. Waj'alhu aunan li ala talabik, dan jadikan itu bantuan, jadikan rezeki saya yang luas itu bantuan untuk mencarimu. Wa arini wajhak, dan perlihatkan hamba wajahmu. Ini doanya Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Terus doanya Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid, diajarkan kepada Al-Habib Umar bin Muhammad Mulai Khailah. Doanya apa? Doa ini diajarkan nih, ya waladi iqra, wahai anakku baca ini doa. Apa itu? Allahumma sub ilayya rizqi wa la tu'adzibni alayhi wa sub bihi ilayya raghadal 'aish wa khasbas sa'ati fil arzaq. Ini doa-doa ini. Luar biasa. Supaya apa? Supaya jaga khasbas sa'ati fil arzaq, usuk ilayya wa sub bihi ilayya raghadal 'aish wa khasbas sa'ati, dan kiring. Ini wali loh ini ngomong. Doanya wali Allah loh ini. Kiring itu dunia kepada saya dalam keadaan mewah. Khasbas sa'ati fil arzaq, makmur, mewah. Loh ini wali loh. Ini kalau masuk bab fikih ya kita harus gitu, karena izzah. Karena itu keperkasaan muslim, mukmin. Tapi kalau masuk tasawuf urusan hati, makanya ditolak terus itu dunia ini. Kenapa? Jangan sampai masuk ke hati. Makanya di antara doa mereka, Allahumma jalid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu tangan tapi bukan di hati. Nah, sekarang kebalikannya, dunia enggak nang tangan tapi nang hati. Terus melarat sombong. Repot nih kalau kayak gini nih. Wah kata. Wah ini salah satu tujuan antara pembahasan pada dhahab, fiddah, emas, perak dan harir. Ada beberapa keadaan diperbolehkan itu harir, sutra. Kapan diperbolehkan orang memakai sutra? Atau sutra itu dipakai untuk apa? Kok haram terus, bolehnya untuk apa? Yang pertama, as-sitir, untuk tirai Ka'bah. Tirai Ka'bah pakai emas, pakai perak enggak masalah. Ya. Itu benangnya itu konon katanya benangnya itu dari emas, wallahu a'lam ya. As-sitr li Ka'bah, nutup untuk Ka'bah pertama. Dan yang kedua, wa kuburul anbiya, kuburannya para nabi. Ada kuburannya Nabi Allah Ayyub atau Nabi Allah Shu'aib ya. Itu pakai kain bagus warna hijau dan lain sebagainya. Dan para nabi-nabi yang lain. Ada beberapa nabi itu luar biasa, dari Mesir, di Hadramaut ada beberapa. Itu kalau ditutup pakai kain apa namanya, sutra, nggak masalah, boleh. Ya, boleh. Wa qala ba'dhum kadzalika kubur shalihin, begitu juga kuburan orang-orang soleh. Kuburannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani pakai sutra, bagus. Ya, nggak masalah. Atau kubur-kuburan yang terjaga. Kuburnya para aulia, wali-wali, ya, itu juga diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-alaqah atau gantungan. Gantungannya pakai tali sutra. Boleh enggak? Boleh. Seperti apa? Gantungannya mushaf. Gantungannya mushaf. Ya, nanti ada talinya gitu, enggak apa-apa. Wasikin, tutup atau gantungannya pisau. Wasaif, pedang. Wal khiyatah, dan juga ya, untuk khiyatah, misalnya seperti bungkusnya apa? Bungkusnya pisau, pedang dan lain sebagainya, termasuk bungkusnya barang-barang mungkin seperti permata dan lain sebagainya. Tali apa namanya? Kantongnya itu boleh. Tapi ada perbedaan pendapat yang mengatakan kecuali kantongnya perak. Nah, kantongnya perak
nggak boleh menurut Imam Ibn Hajar. Menurut Imam Romli boleh. Itu ada perbedaan pendapat. Yang ketiga al-khayt, benang. Benangnya dari sutra. Benang apa? Benang tasbih. Benang tasbih. Jadi benang yang ini nih. Ini boleh dipakai dari sutra, boleh. Kalau dipakai seperti itu boleh dipakai. Wal miftah, gantungannya kunci, talinya kunci. Wal mizan, begitu juga gantungannya talinya timbangan. Talinya timbangan. Yang keempat al-ghita, dipakai untuk penutup. Nah, seperti apa? Lil qulal, seperti penutupnya teku. Wal abariq, penutupnya kendi. Ya, sekarang kan nggak sekarang kan pakai alat itu plek dari keranjang itu. Kalau dulu enggak, itu dimasukkan ke dalam kantong itu tadi. Atau juga ditutup pakai kain ditutup. Tapi tutupnya itu dari sutra. Itu nggak masalah. Wal kizan, begitu juga kizan. Kizan itu apa? Kizan itu gelas-gelas. Gelas. Itu jika ditutup dengan kainnya dari sutra nggak masalah. Karena itu semuanya bukan tajamul, tapi juga lil hajat, untuk hajat. Wa yajuz lubsuhu kadzalika lidharurah. Boleh pakai harir atau sutra itu lidharurah kalau keadaan darurat. Kafajati harb, seperti terburu-buru karena peperangan. Lu perang bingung. Mau pakai direk atau pakaian perang nggak bisa, ada harir dipakai, perang. Itu nggak masalah. Darurat. Jadi tadi karena cuman bedanya itu sutra itu kalau ditusuk masuk, tapi kalau ditebas enggak. Karena licinnya. Itu kalau sutra yang murni seperti itu. Wa kadaf'i jarab, seperti menolak jarab. Apa jarab itu? Gatal-gatal. Saya kalau pakai baju gatal, terus pakainya harus sutra. Bukan karena sombong-sombongan, enggak, tapi memang ada yang seperti itu. Kulit sensitif ya kayak gitu mungkin. Kulitnya sensitif, kalau pakai gini nggak bisa, harus pakai sutra. Enggak apa-apa, karena darurat. Wa kummal, begitu juga kalau kutu. Mungkin karena licin jadi kutu atau bagaimana, itu kutu nggak dekat pada sutra. Boleh kalau darurat. Begitu juga hikka, gatal-gatal. Wasatri aurat in lam yajid ghairahu, dan boleh pakai harir atau sutra kalau buat nutup aurat dan tidak ada untuk yang lainnya. Mau pakai sarung nggak ada, mau pakai ini nggak ada, cuman adanya harir, sutra. Maka bagaimana? Masa telanjang? Nah, ini darurat, ambil itu sutra buat nutup auratnya. Jadi seperti itu. Dan juga ada beberapa permasalahan tentang harir. Yang pertama, beda antara qaz wal ibrosam. Ibrosam. Sama-sama jenis sutra, cuman bedanya adalah sutra atau kepompong dari ulat sutra tersebut. Kalau ibrosim, ya, apa yang telah ditenun oleh ulat sutra dan keluar itu ulatnya dalam keadaan mati. Kalau ulatnya keluar dalam keadaan mati, itu namanya ibrosam. Ya, ibrosam. Dan qaz, ada namanya gaz. Ini jenis-jenis sutra ini. Adalah apa yang telah ditenun oleh ulat sutra, kepompongnya itu, dan kharajat minhu wa hiya hayya, dan keluar itu ulat sutranya tersebut dari kepompong tadi dalam keadaan hidup. Keadaannya masih hidup. Yang satu keadaannya mati, yang satu keadaan hidup. Dan keduanya namanya sutra, tetap namanya sutra. Mungkin mutunya beda. Lalu yang kedua, hukmu thawb wal murakkab min harir.
hukum pakaian atau kain yang tersusun dari sutra, campuran sutra dan kain. Dikatakan yahillu lubsuhu, boleh dipakai pakaian sutra campuran, boleh dipakai in lam yazid waznul harir alal akhar, dengan syarat sutranya itu nggak lebih banyak. Kalau sutranya lebih banyak tetap haram, tapi kalau sutranya nggak banyak 50-50 ataupun agak boleh. Ya. Fal ibra bil wazn la bil masahah. Tapi yang dinilainya itu bukan dengan luasnya itu sutra, enggak, tapi dengan timbangannya. Luasnya dengan timbangan. Berarti kalau sutranya itu banyak, ya, tapi timbangannya masih kalah dengan kain yang dibuat campuran. Ya. Kalau dilihat dibuka ini separuh banyak ini sutranya, tapi ada timbangannya itu lebih sedikit, maka boleh. Kalau campurannya lebih berat dibandingkan sutranya. Karena di sini dikatakan fal ibrah, maka dinilai. Ya. Yang dianggap itu bil wazan, dengan timbangan, la bil masahah, bukan dengan luas, tapi dengan timbangan. Wad zuhur, dan yang nampak. Famadamal hariru agal wazna, dan selama itu sutra lebih sedikit timbangannya, au musawiyan, atau sama, fala yahrum, maka tidak haram. Jadi ini pengertian ini sudah ini. Yang ketiga, permasalahan ketiga adalah hukum tatrif bil harir, hukum klaim jahitan pucuk ini, ujung-ujungnya itu, tapi dijahitnya dengan harir, dengan sutra. Wa huwa ayyaja'ala taraf ats-tsawb hariran, yaitu dengan menjadikan ujung pakaian atau kain itu terbuat dari sutra. Fa yahillu in kana ala qadril 'adah, maka boleh selama itu sesuai dengan kebiasaan pakaian tersebut. Ini pakaiannya ini harus ujungnya ini, kebiasaannya seperti itu, ujungnya itu daripada sutra. Klaim-klaimannya ini diklaim dengan sutra, atau mungkin ujung dari kerahnya dan lain sebagainya. Maka itu hukumnya boleh selama tidak menyalahi kebiasaan. Wala yadur ziyadatuhu ala arba' asabi', dan tidak yadur, tidak bahaya atau tidak apa-apa jika ziyadanya atau tambahannya ala qadri asabi'. Klaimnya itu segini. Ini klaim namanya ya. Sampai jahitan ini. Tapi ini lebihnya segini. 4 jari. Maka bagaimana hukumnya? Maka tidak apa-apa. Au ala wazni baqiyati thawb, atau mungkin melebihi daripada sisa daripada pakaian-pakaiannya itu. Artinya kalau tidak melewati kebiasaan enggak masalah masih. Enggak masalah. Li'annahu mahalul hajah, karena ini masih di tempat hajat, masih koridor hajat, bukan koridor tazayyun atau tajamul, masih koridornya hajat. Wal hajatu masud aliziyadah, dan hajat itu masih memerlukan untuk atau ditoleransi masalah tambahannya, walaupun melebihi 4 jari. Kalau hajat nggak masalah, masih hajat nggak masalah. Tapi kalau hias dipakai ini 4 lebih ini supaya, atau lebih daripada 4 itu supaya kelihatannya keren, supaya kelihatan, itu nggak boleh. Itu ya nggak boleh. Itu hukum klaim, diklaim. Tapi kalau hukum tetris, bordir, kalau sarung itu mungkin apa? Songketnya ya. Nah, songketnya ini sekarang, atau tetrisnya, tenunnya. Wa huwa wad'u qit'ah min harir khalis ala thawb, yaitu meletakkan potongan daripada sutra yang murni ala thawb, di atas pakaian atau atas kain. Fayajuz, maka diperbolehkan bisyartin, dengan syarat
Apa syaratnya? Alla yazida urduhu ala arba'in asabi'. Hendaknya luas daripada songketan tersebut, bordirannya itu atau tenunannya itu tidak lebih daripada 4 jari. 4 jari. Itu yang pertama. Dikatakan juga di sini wa alla yazida waznuhu, dan tidak bertambah atau melebihi timbangannya, beratnya, ala wazni bagiyati thawb, melebihi dan hendaknya tidak melebihi timbangannya di atas sisa daripada pakaian yang ditenun. Sarung, kemudian tenun, pakai sutra. Nggak taunya Pak, sutranya lebih berat, haram. Tapi kalau misalnya sutranya nggak lebih berat, maka masih boleh dipakai. Masih boleh dipakai. Kenapa kok tidak boleh lebih dari 4 jari? Karena itu cuman tujuannya untuk lizinah, untuk keindahan, untuk model, bukan untuk hajat. Kalau hajat nggak apa-apa lebih, tapi kalau untuk cuman indah-indahan, bagus-bagusan, maka tidak boleh lebih daripada arba' asabi', 4 jari. Ya, seginian. Tidak boleh. Begitu juga tidak berbahaya, tidak mengapa atau diperbolehkan tatris bordir bil ibrah, dengan jari. In lam yazid waznuhu ala wazni bagiyati thawb, selama tenunannya atau bordirannya dengan jarum tersebut itu, ini ada yang tempel, ada yang ditenun, ya, atau ada yang jadi nempelnya itu bukan lubang dijahitin, dan ada juga yang memang untuk perhiasan, untuk dihias. Nah, maka tidak apa-apa jika dibordir dengan jarum, selama itu timbangannya tidak melebihi timbangan kainnya. Jadi kainnya seperti ini, kainnya mungkin beratnya anggap saja 1 on, 100 gram. Sedangkan ketika dibordir, ditimbang itu kain, ternyata keluarnya 250 gram, berarti lebih. Orang asalnya 100, kok sekarang 250 gram, berarti lebih. Ini yang haram. Itu yang haram. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang masih membahas tentang libas, termasuk pakaian-pakaian sunnah, juga termasuk apa-apa yang dipakai dari perhiasan seperti cincin, ya, kemudian imamah dan lain sebagainya. Insyaallah. Dan ini diperhatikan oleh syariat. Oleh syariat diperhatikan. Dan ini juga paling diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dikira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengatakan pakai pakaian yang dia enggak. Ya, pakaiannya Rasulullah SAW itu juga banyak, tapi ketika orang datang minta dikasih sama Rasulullah. Ya, ketika datang ada satu orang minta dikasih oleh Rasulullah. Tapi kalau tidak ada, maka Rasulullah SAW tadar. Wahakadzah. Wallahu taala alam bissawab. Mari kita sama-sama membaca doa tolak bala, mudah-mudahan Allah taala bala dari semuanya hamba-hamba Allah muslimin mukminin, ya, yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Kashmir, ya, yang ada di India, begitu juga Yaman dan seluruh, ya, muslimin muslimat yang ada di dunia, bil khusus di Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala
اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما لا لن دائما واهلا يا علماء نحظى بالخير وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله الدوش المصطفى من إلى الحق دعانا فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا بكل صلي صلى وسلم ربي وآله وصحبه إداد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد بخير ما ada Zan Rasman oh enggak banyak yang ada Khalid datang salam ada Husain Najib oh Masya Allah iya afwan bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Khair. Hah? Buat kelilingan juga. Nanti. Muter-muter. Mana? Iya. Muter nanti.